hadir di sekolah yang kita cinta ini dalam rangka kegiatan belajar yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum belajar dimulai, ya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk maju ke depan. Siap. Durasi. Ready mulai. Kembali. Alhamdulillah berdoa yang kita sudah selesai anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, pada pagi hari ini anak-anak Bapak tentu ya minggu kemarin sudah tahu apa pelajaran kita pada minggu kemarin tentang loading, yaitu siapa yang tahu? Ada? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan. Iya, kita minggu kemarin pembelajaran tentang berpikir profesional ya. Ini belum selesai, belum tuntas. Hari ini kita lanjutkan ya. Nah, berikan tepuk tangan dulu untuk nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak tanya dulu ke Bapak, ada yang tahu apa? Iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga Bapak sendiri yaitu Bapak Fatih. Bapak lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita baca secara bersama-sama, yaitu satu. Baiklah anak-anak Bapak, Bapak lanjutkan. Apa itu berpikir komputasional? Ya, yaitu cara menyelesaikan masalah seperti komputer. Ini kalimat pemantik-pemantiknya membuat kita berpikir langkah demi langkah. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya komputer. Zaman sudah canggih anak Bapak. Ya, di rumah kita itu beraneka ragam. Ada yang punya laptop kan? Ya, ada yang punya HP Android? Ada yang punya iOS jenis iPhone? Ada orang tuanya, kakak-kakaknya, ya, punya TV Android ya, dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu canggihan ya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, jika kecanggihan itu ada, kita
boleh melupakan yang namanya berpikir komputasional. Kita harus berpikir yang namanya memiliki pemikiran yang sangat efektif, ya, sangat mengukur betapa, ya, kegunaan kecanggihan teknologi itu bisa kita lakukan dengan cara pola berpikir logis, cara berpikir nyata, ya. Contohnya, cara menyelesaikan masalah seperti komputer. Tidak komputer saja yang bisa menyelesaikan. Siapa yang menciptakan komputer? Ayo. Ayo, Sandra. Siapa tadi? Manusia. Iya, benar ya. Tangan ya. Manusia. Iya. Komputer itu berjalan berdasarkan data yang dibuat oleh manusia. Kalau manusianya memasukkan datanya sedikit, maka komputer itu tidak akan bisa membaca skenario yang akan kita perintahkan kepada komputer tersebut. Ya, nah, membantu kita berpikir langkah demi langkah. Inilah yang akan kita pelajari. Langkah demi langkah, ya, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya komputer. Nah, sekarang setelah kita kata kalimat pemantik yang ada di depan, kita tuh sudah tahu pengertiannya. Jadi berpikir komputasional adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pemikiran logis dan sistematis. Ya, siswa perlu berpikir logis dan sistematis. Saya mau bikin gambar ini dari KA, ya. Tapi saya berpikir kayaknya ini bisa saya bikin sendiri. Saya buat sendiri dengan cara-cara yang terstruktur dan sistematis. Saya buat sendiri. Bisa. Seperti kita bikin ChatGPT. Ya, siapa yang pernah gunakan ChatGPT? Tunjuk tangan. Nah, banyak kan? Jadi pada saat penggunaan ChatGPT kita gunakan, tentu kita bisa membuat gambar-gambar yang kita ingin. Tapi tanpa ChatGPT kita juga bisa membuat gambar-gambar yang kita ingin, ya, yaitu menggunakan pemikiran logis dan sistematis. Siapa yang hobi gambar? Ada? Iya, Zauja. Enggak, siapa lagi? Iya, siapa? Iya, tangan yang hobi gambar. Nanti gambarin apa ya? Apalagi ngajar. Ini Pak, gambar Bapak lagi ngajar, Pak. Itu pasti Pak, ya. Ya, itu Bapak lanjutkan. Nah, adapun konsep-konsep dasar berpikir komputasional itu ada 4 yang perlu anak-anak Bapak pelajari. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah atau problem solving bahasanya. Siswa harus memecahkan masalah. Contohnya, Bapak contohkan yang dekat saja. Waduh, tadi Bapak Fardinal nyuruh Atika nih pasang InFocus tapi gak mau hidup. Apa salahnya ini? Rupanya colokan yang di sana belum diceklekan, makanya gak hidup. Jadi itu perlu pemecahan masalah. Contoh yang nyata, sepatu ini saya pasang beda ikatan talinya, yang satu kiri, yang satu ke kanan. Jadi lucu. Ini diketawain teman. Bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Nah, itu disebut dengan dekomposisi. Ada yang kedua adalah pattern rekognisi, pengenalan pola. Ini sering terjadi dalam pembelajaran matematika. Ya, step by step, langkah demi langkah. Bapak bacakan, 2 tambah 2. Nah, 2, 4, 8, 12. Polanya berapa? 2, 4, 6,
dari hal-hal penting. Hal-hal penting apa yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan? Ya, hal-hal penting, misalnya hal-hal yang digunakan apa? Ya, nanti akan Bapak berikan contohnya. Selanjutnya, perancangan algoritma, membuat langkah-langkah dengan teratur. Gak mungkin kalau kita mau masak air contohnya ya, yang kita ambil dulu apanya? Pancinya kan? Setelah panci apanya lagi? Air. Setelah airnya dimasukkan ke dalam panci. Ya kan? Masuk dalam panci lalu ditaruh di atas kompor. Atau kamu dulu ngambil kompornya, airnya nanti pancinya biar panas di kompor dulu. Bener nggak? Bener nggak? Salah. Makanya kita beri langkah-langkah yang dengan teratur. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh dekomposisi. Ya, contoh dekomposisi itu adalah mengikat tali sepatu contohnya. Ya, mengikat tali sepatu itu ambil kedua tali. Ya, silangkan tali tersebut, buat lingkaran, ikat dan tali. Ini kayaknya udah berburu dengan jelas berurutan ya. Benar gak? Berurutan? Berurutan gak? Oke, kalau berurutan. Nah, contoh lain, siapa yang bisa mencontohkan ke Bapak? Contoh dekomposisi. Bapak balikkan lah di sini. Nah, memecah masalah dekomposisi ini. Nah, contoh lain. Yang sering masak info siapa? Atika. Nah, apa langkah pertama Atika yang kamu lakukan? Ambil infocus di buah kata usaha. Setelah itu keluarkan dari tas. Terus bangsa kabel infocus. Ya, terus colokan kabel infocus ke colokan list. Setelah itu pencet power in fokus. Lalu fokus ini tepuk tangan untuk kita ya. Wah, benar nggak kalau memecahkan masalah begitu? Nah, kalau memecahkan masalahnya begini gimana? Saya mau hidupin fokus. Yang saya ambil, yang Bapak ambil dulu kabelnya saja. Bapak ambil kabel ini, Bapak colokin. Fokusnya belum ada. Bapak hidupin laptop, tuh. Fokusnya nggak ada. Jadi secara otomatis itu adalah salah. Salah nggak? Salah. Pasti salah. Ya, salah dia. Salah. Karena tidak berurutan. Jadi pemecahan masalah itu tidak berurutan. Benar ya? Yuk, siapa lagi yang bisa berikan contoh? Pemecahan masalah memakai baju. Ayo, bajunya sempit. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Gini, bukan baju sempit, celana sempit. Siapa yang bisa? Takut di kaki. Siapa yang bisa? Celana longgar, ayo, nggak apa-apa, coba. Celana longgar itu bagaimana? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Apa yang bisa kamu ucapkan? Cara memasak celana longgar. Ayo, ambil celananya, lalu. Celananya masukkan. Iya. Celana. Ikat pinggang, ya. Bisa juga Pak, namanya pinggang. Kalau celana jeans. Karet ya, tali ya. Bukan Pak. Apa dong? Sekarang juga. Nanti ada ini ya Pak. Iya, iya. Terus kalau kayak kan untuk anak apa itu ada karet bukan. Untuk tali pinggang. Terus ya. Oh iya, ininya di Masukin situ. langsung diikatkan. Iya. Itu solusi loh, solusi memecahkan suatu permasalahan. Jangan-jangan kalau kita
data komputer juga seperti itu loh. Di komputer awalnya manusia membuat data, mentransformasi data ke dalam ya memori yang ada pada komputer. Ya. Lalu diinput datanya beraneka ragam. Lalu kita perintahkan, tolong buatkan saya gambar bendera merah putih. Lalu dibuatkan. Karena manusia sudah pernah memasukkan data tersebut. Semakin banyak data yang dimasukkan oleh manusia, semakin banyak pula data yang bisa kita nikmati di KA, yaitu di kecerdasan artifisial. Iya. Bener gak? Ayo, bener kan? Kenapa dulu Bapak ya bisa buat gambar? Bapak buat gambar Bapak lagi, padahal Bapak fotonya lurus, lalu Bapak bikin fotonya itu Bapak lagi minum. Kenapa bisa minum? Karena orang yang sudah minum tidak ada fotonya di dalam. Jadi ini dilacaknya oleh AI. Bahasanya KA sekarang, kalau di Indonesia KA, kalau di internasional itu adalah bacanya adalah AI. Oke ya, Bapak lanjut. Contoh kedua yaitu pattern rekognisi, yaitu menemukan pola dalam perkalian yang sering kita jumpa. 2 dikali 1 2 dikali 2 2 dikali 3 hasilnya kelipatan berapa? 2. Tangan dulu. Ini karena ada di depan jawabannya. Kalau Bapak buat 3 6 9 12 kelipatan berapa? 3. Oh, bener ya? 4 8 12. Ayo. 5 10 15. 1 2 3 4 5 kelipatan berapa? Oke ya. Itu contoh menemukan pola. Kita menemukan pola. Contoh lain menemukan pola, yaitu menyusun ya, menyusun gambar. Dikasih gambar mungkin segitiga, segi 4, persegi, lalu disuruh menyusun menjadi bangun datar. Itu juga termasuk pola. Kita juga bisa membuat seperti itu. Nah, di sistem komputer pun juga ada pola, ya. Itu yang bisa kita nikmati seperti dari ChatGPT, ya. Kaki-kaki kan? Kalau Bapak mau nanya, nggak perlu lagi Bapak cari buku. Presiden Donald Trump, asal usulnya dari mana? Nggak dicarikan sama ChatGPT. Oh, dia orang ini, lahirnya di sini, bapaknya ini, maknya ini, ya, kakeknya ini, neneknya ini, agamanya ini. Wow, hebat sekali itu ChatGPT. Dari mana ChatGPT itu mendapatkan informasi? Yaitu dari data yang siapa? Ayo, siapa itu jawab? Iya, yang kuat dong. Iya ya, luar biasa ya. Bapak lanjut ya. Contoh abad praktek ya, yaitu saat membuat kue. Kamu tentu fokus pada beberapa penting ya, langkah-langkah penting. Tidak semua detail kecil perhatikan, tapi fokus dalam langkah-langkah pembuatan kue tersebut. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentu kamu tahu. Kalau kamu bikin pisang goreng, tentu yang kamu cari pertama kali yaitu alatnya. Pertama yaitu pisangnya, yang kedua tepungnya, yang ketiga airnya, yang keempat kapur sirihnya, yang kelimanya minyaknya, yang keenamnya wajan gorengnya, yang ketujuhnya kompornya. Barulah kita bisa membuat pisang goreng.
itu langkah-langkah yang tepat. Ya. Siapkan gelas dan air panas. Benar nggak? Masukkan bubuk coklat. Benar nggak? Aduk sampai rata. Siap diminum dan disantap. Wow, mantap. Ditambah batu es yang dingin. Bertambah sejuk. Ya. Ini adalah langkah-langkah disebut dengan algoritma. Oke. Oke, anak Bapak semua. Nah, Bapak ada kuis di sini ya. Ada kuis. Ya, Kakak ada kuis. Nah, Bapak perhatikan, Bapak ada kuis nih. Ini siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan. Ya, Atika, silakan. Baik ya, coba kita cek ya. Kita cek benar atau salah. Kalau benar, kamu nanti kita cek. Oke, kita kirim. Kita mengirim. Wah! Satu untuk adik. Luar biasa ya. Nah, Bapak lanjutkan yang kedua kuisnya. Nah, siapa yang bisa? Apa lagi-lagi dulu? Jawabnya. Apa? B. Ya, kita cek ya. Nanti kita cek yang B. Kita kirim dulu nilainya, benar nggak? Bisa dia jawab. Kita wah. Oke ya. Ini ada satu soal lagi, ya, karena ya, oke. Nah, yang nomor 3. Sampai bingung Bapak ini. Reta dulu ya. Silakan Reta. Hah? B-nya nih. Oh, coba kita cek. B-nya. Semua kuis terjawab dengan benar. Biasa. Coba 3. Ya, karena waktu kita yang membatasi kita dalam kegiatan kali pertemuan ini nanti akan masuk guru lain ke kelas ini, guru lain. Jadi Bapak harapkan nanti di grup WA chat ya, diperhatikan di grup paguyubannya. Nanti akan Bapak kirimkan ya, sudah Bapak seru link LKPD-nya. Nanti lebar kerja pertandingannya dikerjakan di ya, pada pertemuan berikutnya anak Bapak kumpulkan kepada Bapak ya. Nanti ya. Oke ya. Nanti di linknya nanti akan Bapak kirim. Nah, untuk terakhir Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak mau tanya kepada anak Bapak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada nggak yang bisa menyimpulkan hari ini? Apa kesimpulannya? Satu orang, ayo. Nah, ada nggak? Ada? Ada nggak Bapak? Silakan kamu, boleh baca. Ya, boleh. Yang buat, ya. Iya. Nah, apa kuatkan ya? Kesimpulannya, cara berpikir Komputer itu adalah berpikir logis dan sistematik dalam memecahkan masalah. Ya, baik yang
dilakukan manusia atau komputer, ya. Pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma langkah-langkah itu adalah salah satu, ya, langkah-langkah penting yang perlu kita perhatikan dalam pembicaraan suatu masalah latihan logis, ya. Berpikir komputasional. Pertanyaan Bapak feedbacknya, apakah hari ini belajar dengan siapa yang bisa satu orang jawab refleksinya? Ada? Pertanyaan Bapak, ya, apa yang kamu dapat pembelajaran pada hari ini? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Ya, silakan. Iya, siapa lagi? Satu orang lagi. Ada satu orang lagi? Angkat tangan. Lara? Atika? Ine? Enggak pada? Iya. Tepuk tangan ya. Itu berpikir komputasional. Ya. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ya, marilah kita berdoa, ya. Berdoa yang dipimpin kembali oleh keluarga. Silakan dipimpin kembali doanya. Baiklah, Bapak-bapak, di